Bersyukur buat kesempatan yang kembali diberikan kepada saya untuk saya boleh jadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema dari kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan adalah loving and living the gospel. Loving and living the gospel. Mengasihi, mencintai, dan menghidupi kebenaran Injil. Bapak Ibu, tidak ada hal yang lebih mendesak dalam hidup ini selain kita mengasihi dan menghidupi Injil. Tidak ada hal yang lebih penting dalam hidup ini selain kita memahami apa itu Injil. Dan pemahaman kita, kecintaan kita terhadap Injil mendorong kita untuk dengan benar menjalani kehidupan kita. Seperti apa kualitas kehidupan kita bergantung seberapa besar kerinduan atau cinta kita terhadap kebenaran Injil. Jadi Injil adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada setiap kita. Allah anugerahkan bagi setiap kita. Kita ibarat orang yang tersesat tanpa Injil, yang tidak tahu arah dan tujuan tanpa Injil. Kalau diibaratkan sebagai sebuah peta, Injil itu adalah peta bagi setiap kita. Yang mengarahkan kita, yang mendrive kita untuk sampai kepada tujuan kita. Bayangkan kita seperti orang-orang yang ada di dalam kegelapan tanpa Injil. Kita adalah orang-orang yang tersesat tanpa Injil, terhilang tanpa Injil. Penting bagi Yesus untuk hadir 2000 tahun yang lalu. Menyatakan kasih dan karyanya bagi setiap kita. Dan kita percaya akan semua hal yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang menyangkut Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus kematian dan kebangkitannya. Kita benar-benar percaya dan tidak peduli apa omongan orang di luar kekristenan. Bahkan juga para teolog liberal yang menyangkali fakta kebangkitan Tuhan Yesus dan menganggap kita bodoh. Menganggap bahwa keyakinan akan kebangkitan Yesus sebagai sesuatu yang berbahaya. Justru menjadi berbahaya kalau kita tidak percaya akan kebangkitan. Karena kekristenan atau Injil akan kehilangan esensi tanpa kebangkitan Tuhan Yesus. Kekristenan ada, agama Kristen ada, kehidupan di balik kematian ada, gereja ada, itu karena ada kebangkitan. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, semuanya ini tidak ada. Hidup kita tidak akan bermakna tanpa Yesus yang mati dan bangkit bagi setiap kita. So kita sangat firm, kita sangat yakin dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit bagi setiap kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa dia telah menang mengalahkan maut, kuasa kegelapan dan kuasa dosa. Kebangkitannya adalah alasan untuk kita berubah. Kebangkitannya bukan hanya jadi alasan untuk kita percaya bahwa ada kehidupan dan kita bisa menikmati kehidupan di balik kehidupan yang saat ini. Bukan hanya itu saja, tapi kebangkitannya menjadi alasan untuk kita mengalami perubahan. Tidak peduli seberapa dalam kita jatuh, seberapa besar dosa yang kita lakukan, seberapa banyak dosa yang kita lakukan. Anugerah Tuhan lewat kebangkitannya selalu cukup untuk mengampuni setiap kita. Yang setuju katakan amin. Anugerah Tuhan selalu cukup untuk mengampuni setiap kita. So jangan takut, jangan minder. Siapapun kita dengan kesalahan kita atau masa lalu kita, Tuhan mengasihi setiap kita. But ingat, kita harus bangkit dari kegagalan kita, dari keterpurukan kita, dari kesalahan kita. Yang setuju katakan amin. Sebuah kata-kata indah yang Yesus berikan kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dosamu sudah diampuni. Indah banget. Bayangkan pada waktu itu terancam dia untuk dihukum mati dengan dirajam dengan batu. Tetapi dia terhindar dari konsekuensi itu. Why? Karena ada Yesus yang menggaransi. Hanya Yesus yang bisa menggaransi kita untuk lepas dari maut. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dan mengubahkan hidup kita. Tapi dengar apa kata Yesus selanjutnya kepada wanita yang kedapatan berzina yang sudah menerima pengampunan itu.
No more sin. Jangan berbuat dosa lagi. Itu esensi kekristenan. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima pengampunan. Karena sejatinya kita diampuni untuk memperbaiki diri. Diampuni untuk memperbaiki diri. Meninggalkan dosa. Itu adalah hal yang menyenangkan hati Allah melebihi dari apapun. Karena kita dengan segala kehebatan pelayanan kita, kecakapan kita dalam berkhotbah menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada keseriusan untuk memperbaiki diri. Sebab faktanya tidak jaminan orang karena rajin ke gereja pasti luar biasa kudusnya hidupnya. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, belum tentu. Betul nggak? Iya, gak sedikit orang, apalagi pendeta, hanya cakap berdiskusi, tajam dalam berdiskusi, tapi tumpu dalam bertindak. Untuk apa? Futile, sia-sia. Apalagi hamba Tuhan, pendeta, gembala, amang-uyamang, aktivis gereja. Gak ada yang lebih penting selain jadi teladan. Yang paling susah, jadi pendeta, bukan mengumpulkan jemaat, Pak. Meskipun jemaat kita gak banyak-banyak amat, gak jadi masalah, Pak. Hanya 12 murid Yesus bahkan gak jadi masalah apa. Murtad 1 tinggal 11 gak jadi masalah apa. Yang penting yang ada itu adalah orang-orang yang radikal mencintai Tuhan Yesus. Radikal menghidupi Injil dan berubah dan menjadi garam dan terang atau berdampak bagi orang banyak. Itu yang paling penting. Bukan jemaat banyak. Jadi yang terberat dan terutama dari seorang hamba Tuhan pekerjaannya adalah menjadi teladan. Bukan mengumpulkan jemaat, Pak. Amin. Amin. Gak gagal bah kita dalam melayani Tuhan hanya karena kita melayani jemaat sedikit. Gak gagal. Tapi gagal kita kalau hanya jago ngebacot. Jago berkhotbah. Ngomong kebenaran. Luar biasa pengetahuannya. Fasilida, jago komunikasi. Kalau ngomong Alkitab semuanya dia tahu. Tapi pada akhirnya kalau kita tidak menghidupi dan tidak menjadi contoh untuk apa? Amin. Saya bukan emosi, frustasi. Pak. Karena sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang merasa dirinya lebih baik hanya karena dia sudah memiliki pengetahuan yang benar, pengetahuan yang banyak. Dan keyakinannya terhadap apa yang dia yakini sebagai yang paling benar. Ini yang paling benar. Ternyata gak mengubah apa-apa. Untuk apa? Kalau kebenaran yang kita pahami sebagai yang paling benar tidak mengubah hidup kita. Dan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jangankan orang lain, orang di sekeliling kita. Kita gak menjadi berkat, apalagi orang lain di luar sana. Memang orang jauh itu gak bisa mencium kebusukan kita. Tapi orang dekat. Makanya ada istilah, kalau kita makan di restoran enak kali, jangan pergi ke dapurnya. Jadi ilfil nanti. Jadi gitu nanti. Sama seperti seorang pendeta. Yang paling tahu siapa pendeta itu. Siapa? Istrinya. Saya istri tetangga. Jangan sering main ke kunjungan tetangga. Yang paling tahu istrinya. Ini kan kalau dia nggak baik sama istrinya, nggak baik sama anak-anaknya. Tapi kalau di mimbar ngomong, saya adalah orang-orang yang dekat dengan surga. Orang nomor 1 di surga nanti jadi gubernur. Tapi istrinya di depan, apa nggak dimuntahkan semua kebenaran itu? Betul nggak? Bapak Ibu ketawa-ketawa, saya serius loh ngomong ini. Jadi pada akhirnya kita harus menyadari bahwa esensi terpenting dalam kekristenan adalah mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan memperlakukan dia dengan benar. Tidak berhenti dengan memandang dia benar. Karena kalau hanya sekedar percaya bahwa dia Tuhan, setan-setan juga percaya, Pak. Roh-roh jahat juga percaya, Pak. Yakobus 2 ayat 19, kamu percaya Allah itu Esa. Setan-setan juga percaya, Pak. Dan gemetar, Pak. Itu setan roh jahat. Kalau kita tidak ada gemetar-gemetarnya apa? Buat dosa enteng aja, Pak. Tapi di sini tidak ada, di luar sana banyak. Tapi lagi ngumpul di sini. Di Gadara, Matius pasal 8. Waktu roh jahat ketemu Yesus. Ketakutan, apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami, menghukum kami sebelum waktunya? Mereka tahu akan ada waktunya mereka dihukum. Terus kenapa Pak Pendeta mereka gak bertobat? Bertobat pun mereka gak akan diampuni, Pak. Gak ada apa artinya.
Gak akan diampuni. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa di tempat kekal. Sehingga dosanya diperhitungkan sebagai dosa kekal. Jadi bertobat pun mereka, berpuasa pun mereka tidak ada artinya apa. Yang ada artinya itu kita apa. Karena Yesus mati untuk kita. Nah kalau kita tidak bertobat binasa sama kayak setan. Amin. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah esensi Injil. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 2 sampai 4. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan selanjutnya. Dan benar dia bangkit karena disaksikan oleh banyak saksi. 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus yang bangkit. Di pengadilan berdasarkan 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Jadi begitu banyak saksi sehingga tidak ada ruang bagi kita sedikit pun untuk meragukan menyangkali fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun saya akui ada begitu banyak teori yang dibangun diformulasikan untuk menolak kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti teori pingsan. Ini memang teori bodoh-bodoh, Pak. Dianggap Yesus pingsan, Pak. Padahal baik teman maupun lawan itu mengakui bahwa Yesus itu benar-benar mati. Waktu disalibkan untuk memastikan bahwa dia benar-benar mati. Seharusnya orang yang disalibkan dipatahkan kakinya. Yesus nggak dipatahkan sesuai dengan nubuatan Alkitab. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah karena tepat, akurat. Ya, nubuatan dan penggenapan itu match. Ya, nyambung, sinkron. Nah, nggak jadi dipatahkan. Untuk memastikan bahwa dia benar-benar mati, apa yang dilakukan? Cucuk lambungnya. Untuk benar-benar dia mati. Jadi Yesus bukan pingsan, Pak. Mati, Pak. Kalau ada orang tidak percaya bahwa Yesus mati, disalibkan aja dia, Pak. Biar dia rasakan bagaimana caranya. Kita mau lihat dia pingsan atau mati. Begitu aja, Pak. Kadang-kadang kita menjelaskannya, membuktikannya supaya orang itu mengerti bahwa Yesus itu benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Masih banyak lagi teori-teori yang lainnya yang menyangkali kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti teori halusinasi. Jadi para murid pada waktu itu berhalusinasi tentang kebangkitan Yesus. Mana ada orang dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan jumlah yang banyak, berhalusinasi hal yang sama. Itu tidak mungkin, nonsen, Pak. Orang bisa berhalusinasi, tapi dalam jumlah banyak, 500 orang, lalu menghalusinasikan hal yang sama. Itu sangat tidak mungkin. Ya, ilmu apapun ya tidak akan pernah membenarkan teori halusinasi. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Dan Injil menjadi daya ledakan yang begitu luar biasa terhadap umat manusia. Karena apa? Berita kebangkitan Yesus. Kita bisa lihat dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa asli kata kekuatan itu ledakan atau kuasa, ledakan. Sesuatu yang meledakkan. Injil itu adalah suatu daya ledakan. Dan tidak ada daya ledak yang lebih kuat, lebih powerful selain Injil.
Dan daya ledakan Injillah satu-satunya yang kita butuhkan atau yang bisa menghancurkan masa lalu kita, menghancurkan karakter buruk kita, menghancurkan kemunafikan kita, menghancurkan kebusukan kita, menghancurkan sifat-sifat buruk kita. Hanya Injil yang punya daya ledakan itu. Jadi Injil, it is very, very powerful. Awesome, menakjubkan, luar biasa. Tapi sekali lagi, apalah artinya kita setuju bahwa Injil itu luar biasa, kagum terhadap Injil, kalau kita tidak benar-benar mencintainya dan menghidupinya. Boro-boro menghidupinya, mencintainya aja tidak. Kita hanya sebatas percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, Injil itu dari Allah. Tetapi kita tidak memiliki keseriusan untuk menghidupinya. Padahal kita tahu sekali lagi nih ya, tidak ada hal yang lebih bisa mengubah kehidupan kita selain Injil. Tidak ada hal yang lebih bisa mengubah kehidupan kita, pola hidup kita, filosofi kita selain Injil. Injil harus diajarkan, Injil harus didiskusikan. Hidup kita harus diwarnai oleh Injil. Seluruh hidup kita harus diwarnai oleh Injil. Pendidikan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, seluruh aspek kehidupan kita harus diwarnai oleh Injil. Untuk itu setiap hari kita mempercakapkan Injil. Amin. Dalam keluarga secara khusus, Injil yang kita percakapkan. Kalau kita rindu hidup kita menjadi lebih baik, hidup kita berubah, keluarga kita berubah. Percakapkan Injil, hidupi Injil, cintai Injil. Dengan radikal kita menghidupinya, mempercakapkannya. Amin. Kalau kita rindu anak-anak kita menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, ajarkan Injil, wariskan Injil kepada mereka. Wariskan Injil, bukan harta. Saling bunuh-bunuhan nanti mereka kalau harta yang diwariskan. Tanpa mereka jadi orang yang takut akan Tuhan. Betul enggak? Jadi yang paling utama yang diajarkan adalah warisan Injil. Dan teladan dari orang tuanya. Kalau kita ingin anak itu menjadi baik, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dimulai dari orang tuanya, dimulai dari rumah. Amin. Kebenaran itu, Injil itu harus diajarkan dan dihidupi dimulai dari rumah. Baru keluar. Ya kan mana bisa kita ajarkan anak kita, jangan merokok ya anak, sambil merokok, Pak. Gimana ceritanya? Apalagi orang Batak, unang marsigari toda, tapi sambil merokok, Pak. Nggak bisa. Karena anak lihat tindakan perilaku orang tuanya. Apalagi kalau perilaku sama perkataan tidak sinkron. Memberontak apa yang ada. Jadi biarlah tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Louder, action louder, speak louder than words. Daripada kata-kata. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu sebenarnya apa? Injil itu secara teknis artinya adalah kabar bahagia. Mengapa disebut kabar bahagia? Karena dianugerahkan bagi setiap kita keselamatan oleh Yesus yang mati dan bangkit. Itulah yang membuat Injil itu menjadi kabar bahagia, kabar sukacita. Kita bergembira, kita bersukacita. Tadinya kita divonis hukuman mati, bukan hanya divonis untuk dipenjara di suatu tempat selama-lamanya, tapi dihukum selama-lamanya di tempat itu. Kira-kiranya Bapak Ibu kalau diperhadapkan dengan hukum ya, diperhadapkan hukum, ada dak dikduknya nggak? Dak dikduknya nggak? Ada lah ya. Apalagi menerima surat coklat panggilan oleh polisi. Ngapain ini? Ya kan, baik jadi saksi apalagi tersangka. Pasti takut. Ya, pasti takut. Dan kita mencoba mencari cara bagaimana supaya keluar. Tapi kita nggak punya kekuatan. Nah, Injil itu kurang lebih seperti itu. Kita terancam divonis hukuman mati, dihukum selama-lamanya, binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Itu adalah konsekuensi dari kejatuhan.
Gak ada yang bisa melepaskan kita dari konsekuensi itu. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari konsekuensi itu. Itulah Injil. Itulah alasan mengapa Injil disebut kabar bahagia. Jadi kita harus benar-benar serius memahami esensi dari Injil. Kita menggumulinya secara praktis dengan tidak ada hari tanpa kita membaca Alkitab. Setiap hari kita membaca Alkitab. Semakin rajin kita membaca firman Tuhan, semakin pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Semakin rajin kita membaca firman Tuhan, semakin hati kita, perkataan kita, karakter kita, sifat kita diwarnai atau diubahkan oleh kuasa firman Tuhan. Coba lihat Alkitab kita, Alkitab fisik ya, Alkitab fisik. Di rumah masih ada ya Alkitab fisik ya? Masih ada. Coba, Alkitab kita itu bersih atau kotor? Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, kotor atau bersih Alkitab kita Bapak Ibu? Oh, bersih. Cara kita menghargai Alkitab itu dengan membaca. Mencoret-coretnya juga nggak jadi masalah, itu penting juga. Ya, untuk menandai ini sesuatu yang sangat memberkati saya, ini penting bagi saya, ini menjadi peringatan bagi saya. Ingat, baca Alkitab itu jangan yang hanya enak-enaknya saja Pak yang dibaca Pak. Terkait dengan berkat-berkat. Kalau mulai ada yang bersentuhan dengan mengkritik kita, ya kan, mengkritik kita, mengomentari kita, itu kita peruntukkan bukan diri kita Pak, untuk tetangga. Ini untuk kau ayat ini Pak, itu khotbahnya untuk kau Pak. Kita harus belajar introspeksi diri. Ya, melihat kebenaran firman Tuhan itu secara utuh, memahaminya dan berkomitmen dengan serius untuk menghidupinya. Baru Injil itu berkuasa untuk mengubahkan dan menyelamatkan setiap kita. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Kalau kita merujuk kepada Yohanes pasal yang kelima, ya, ayat 39 dimulai ya. Dari ayat 39, kita bisa melihat bagaimana para rohaniawan itu tahu Taurat, tahu firman Tuhan dengan begitu dalam. Luar biasa pengetahuannya akan firman Tuhan. Itu kaum rohaniawan lah. Imam, ahli Taurat, orang Farisi, mereka kan orang-orang yang jago gitu loh. Dalam mempercakapkan kebenaran firman, itu jago. Tapi mereka miss kepada satu esensi yang terpenting dari firman Tuhan, dari PL, dari Taurat. Mereka miss gitu loh. Mereka salah. Yaitu bahwa pemberitaan firman Tuhan dari Taurat, dari PL, itu tentang Yesus. Tentang Yesus. Nah, Yesus sudah hadir pada waktu itu. Tapi mereka tidak menerima. Mereka menolak. Padahal Yesus itulah yang diberitakan firman Tuhan, PL, Taurat. Dan mereka bukan hanya sekedar menolak Yesus kemesiasannya, apalagi keilahiannya. Lebih-lebih mereka terus menjebak Tuhan Yesus, melawan Tuhan Yesus, menentang Tuhan Yesus. Mereka dengan aktif menentang Tuhan Yesus. Bayangkan. Untuk apalah pada akhirnya kita tahu banyak firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, semua doktrin kita kuasai. Tetapi kita tidak menghormati Tuhan secara proporsional. Tidak ada artinya. Menghormati Tuhan itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat pergaulan kita, lewat cinta kasih kita, lewat ketulusan kita, lewat kepolosan kita, lewat apa adanya kita, lewat integritas kita. Omongan sama tindakan selaras. Bukan hanya jago dalam berkata-kata, jago dalam melabel diri aku orang yang paling baik, tapi faktanya tidak. Kita harus mampu mengintrospeksi diri kita dengan mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Jangan jadi ahli Taurat. Enggak semuanya para ahli Taurat itu buruk. Tapi pada umumnya mereka adalah orang-orang yang menentang Yesus dan ajarannya. Matius 23 ayat 1 sampai 2. Yesus berkata begini, lakukanlah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lakukan apa yang mereka katakan. Karena antara tindakan sama perkataan tidak sinkron, Mbak. Tidak sinkron, tidak selaras, tidak sejalan. Kemunafikan yang ada. Makanya ya, tahu nggak tempat yang paling banyak orang munafik di mana? Ini Bapak Ibu jangan begitu.
Cepat kali jawabnya, mimbar, gereja, gereja. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Bapak Ibu. Jadi saya bersih. Tapi saya setuju. Itu yang mau saya sampaikan. Tempat yang paling banyak orang munafik itu gereja. Coba lihat, semuanya jadi malaikat pada waktunya. Semuanya jadi orang kudus pada waktunya. Ketika di gereja, apalagi pendeta, ketika di mimbar. Jadi orang kudus dalam waktu sejam. Ini kan suami istri jahatnya bukan main. Istri jahatnya bukan main, cerewetnya bukan main. Suami jadi DKI dibawa ke tiap istri. Ini kan sampai di gereja, kayak malaikat dia. Puji Tuhan, halo, shalom, glory, haleluya. Jadi malaikat. Tapi ibu di sini enggak ada. Yang betul-betul enggak ada biar aman saya pulang. Di Kalimantan banyak kayak gitu. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan enggak ada, di Jakarta banyak. Kecuali GSKS LIP. Ya kan? Coba. Miris enggak? Saya tidak katakan bahwa gereja itu adalah tempat orang kudus. Justru memang gereja itu adalah tempat orang rusak. Dan kalau ada orang rusak di luar sana, jangan kita tolak. Atau ada orang rusak di gereja, jangan kita tolak. Yang datang ke gereja, justru gereja harus jadi bengkel. Gereja itu bukan tempat orang sempurna. Tidak ada apa gereja yang sempurna. Tidak ada apa gereja yang sempurna. Apa? Kalau kita cari gereja yang sempurna, lalu hadir di gereja itu ternyata tidak sempurna, cari lagi gereja yang sempurna, tidak ada apa. Kalaupun ada gereja yang sempurna, kita masuk jadi nggak sempurna gereja itu karena kehadiran kita. Apa? Tidak ada apa gereja yang sempurna. Amin. Kok jadi logat Madura ya? Jadi kita harus memastikan bahwa kita at least ini ya, jadilah orang yang apa adanya. Amin. Jangan merasa diri lebih baik dan orang buruk, padahal orang yang kita pandang buruk itu lebih baik daripada kita, miris. Jangan-jangan kita lebih buruk daripada orang yang kita pandang buruk. Jangan-jangan kita lebih buruk dari orang yang kita pandang buruk, Pak. Miris, saat orang menyuarakan kebenaran, menegakkan kebenaran tidak diterima. Yang hanya menyuarakan kebenaran tapi tidak menghidupinya, diterima. Karena yang terlihat, wow, fantastik luar biasa, tidak mungkin dia seperti itu. Tapi kita lihat di pengadilan Tuhan nanti bagaimana. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak terlihat yang tersembunyi itu, tapi Tuhan bisa lihat loh. Ya, bukan seperti yang di TikTok itu. Ada seorang yang mencoba untuk melamar pekerjaan lagi diwawancarai. Kamu punya talenta apa? Oh, saya punya banyak talenta yang tersembunyi, Ibu. Oh, coba sebutkan. Kan tersembunyi, Ibu. Jadi saya gak bisa lihat. Itu sih langsung ditolak. Bukan diterima, langsung ditolak. Aduh. Jadi Injil. It is very very powerful. Alkitab itu begitu luar biasa. Ya, fokus Injil adalah membawa kita untuk mengenal dan memperlakukan Yesus dengan benar. Inilah fokus dari Injil. Amin. Hidup kita, semuanya, seluruh kehidupan kita harus based on scripture, based on gospel. Harus berdasarkan Injil. Mau cari jodoh, harus berdasarkan Injil. Harus sesuai dengan Injil. Jangan bilang begini, Pak. Aku harus dengar suara Tuhan secara audible. Tuhan, siapa jodoh aku? Tidak ada apa ceritanya begitu-begitu, Pak. Alkitab baca. Aku ingin dengar suara Tuhan. Alkitab itu suara Tuhan, Pak. Dengar, baca apa? Alkitab suara Tuhan. Sering salah-salah kita. Saya bukan tidak percaya bahwa kita bisa dengar suara Tuhan secara audible. Saya percaya. Saya nggak anti dengan hal itu. Tetapi harus diverifikasi. Nah, alat verifikasi yang tidak bisa salah itu Alkitab. Alkitab menjadi verifikasi benar atau tidaknya suara yang kita dengarkan. Amin. Iya. Supaya kita nggak sembarangan amin dengan semua kesaksian tentang orang yang mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan, Tuhan ngomong sama saya.
Saya lihat banyak pendeta itu dihukum di neraka. Yang hukum itu para iblis, para setan-setan. Lah, neraka apa diciptakan untuk setan, Pak? Kok bisa setan, Pak, yang menghukum kita? Pakai trisula lagi. Itu, Pak, konsep agama lain, Pak. Amin aja lagi. Amin, luar biasa. Apanya, Pak, luar biasa? Nggak sesuai Alkitab, Pak. Makanya harus baca Alkitab. Jadi kalau mendengar suara Tuhan, baca Pak, Alkitab. Alkitab itu suara Tuhan. Amin. Iya. Pasangan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, seiman. Dan bukan hanya seiman, beda jenis kelamin. Halo, ini sesuatu yang harus ditambahkan oleh gembala-gembala waktu konseling, Pak. Bukan hanya seiman, kamu harus cari yang seiman. Itu pun bukan hanya sekedar seiman, mengasihi Tuhan, Pak. Sebab faktanya banyak seiman tapi gak mengasihi Tuhan. Nanti repot nanti, menyesal kita di kemudian hari. Aku pikir dia itu bidadari, ternyata kuntilanak, Pak Pendeta. Aku pikir dia pangeran, ternyata kolor hijau, Pak Pendeta. Kamu dapat aku anugerah, tapi aku dapat kamu musibah. Mana bisa, Pak, begitu? Nasi udah jadi bubur, Pak, makan, Pak. Makanya kalau belum siap, ya, secara mental belum sehat, finansial belum sehat, dan yang lainnya belum sehat, jangan, Pak, melangkah untuk menikah, Pak. Nikah bukan main-main, Pak. Itu membuat saya itu sampai sekarang masih cari-cari dulu, Pak. Sama mempersiapkan diri, Pak. Jadi bukan karena tidak ada yang mau, bukan. Banyak yang ngantri. Kita ini sibuk cari yang terbaik. Padahal yang paling penting itu kita harus terlebih dahulu jadi yang terbaik. Amin. Bukan cari yang terbaik, Pak. Kalau kita jadi yang terbaik, meskipun pasangan kita bukan yang terbaik, kita bisa menyesuaikan diri sama dia. Bapak itu, amin. Tertekan kali dia. Ya kan? Iya, bukan hanya seiman, tapi mengasihi Tuhan dan beda jenis kelamin. Kan ini lagi musim-musimnya, musim kawin sejenis. Itu bayangkan di Bali. Nggak bisa diresmikan di Jakarta misalnya atau daerah yang lainnya diberkati misalnya di Bali atau di Australia. Coba bayangkan, itu si Lono sama si Jono itu diberkati, itu kumis sama kumis, itu baku dapat waktu first kiss. Oh, itu jangankan kita, Pak, kucing pun tak mampu lihat. Jangankan kita, Pak, kucing pun tak mampu lihat, Pak. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Saipul, Pak. Adam dan Hawa, Bang. Abang ya, Bang. Jadi semua harus berdasarkan Injil, kebenaran Injil. Ya, ini kan bukan hanya yang di sini yang mendengar, tapi yang di rumah melalui YouTube, dan harapannya ada banyak anak-anak muda yang seperti saya juga lagi mencari-cari bisa mendengarkan ini. Sehingga mereka itu benar-benar diberkati sebelum melangkah terlalu jauh. Pastikan, ya, karena ini selain memilih juru selamat, yang paling penting memilih pasangan hidup. Itu yang kedua, yang paling penting. Amin. Iya, itu gak kalah penting. Hati-hati sekali. Ya, lebih bagus selamat tapi dapat yang terbaik. Tapi daripada buru-buru jadi piala bergilir, putus nyambung. Untuk apa? Santai, Pak. Iya kan? Seperti saya ini bukan jomblo, single. Jomblo, Pak, nasib, single itu pilihan. Ya kan? Nah, Injil itu bisa mengkoreksi diri kita. Kita harus bercermin pada Injil loh. Kalau kita bercermin pada Injil, semua kebusukan kita, flek dalam diri kita, wajah kita terlihat. Bercerminnya pada Injil, itu cermin yang paling terang. Ya, bisa memperlihatkan kita siapa diri kita, kebusukan kita, kebobrokan kita. Jangan bercermin sama orang lain, Pak. Kalau kita bercermin sama orang lain, kita ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang itu. Tapi kalau pada Injil, pada Kristus, kita tidak akan pernah merasa lebih baik. Karena sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa lebih baik daripada Injil atau Kristus. Yang ada adalah kita terus berjuang untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yang setuju katakan amin. Iya. Bercermin pada Injil. Bercermin kepada kebenaran firman. Biarkan diri kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Oleh kuasa Injil.
yang begitu luar biasa. Mendrive kita. Saat kita sedang jatuh, baca Injil. Saat kita sedang lemah, baca Injil. Saat kita sedang kuat, tetap baca Injil. Karena dalam segala keadaan harus tetap Injil didengungkan, diproklamasikan dalam kehidupan kita. Apalagi saat kita jatuh. Saat kita jatuh. Saat kita lemah. Kita butuh sesuatu yang menguatkan kita, membangkitkan kita kembali. Jangan melakukan sesuatu yang salah. Jangan melakukan sesuatu yang salah, yang bukan memperbaiki keadaan atau diri kita pada akhirnya, tetapi justru merusak. Tenangkan hati kita saat kita sedang ada dalam masalah. Tenangkan jiwa kita saat kita ada dalam masalah dengan membaca kebenaran Injil. Berbahagialah karena kita punya Injil yang luar biasa. Tidak ada ajaran moral atau etika yang lebih agung, lebih hebat daripada Injil. Mahatma Gandhi. Apa yang membuat Mahatma Gandhi itu gagal jadi Kristen? Bukan karena kurang dahsyat dan kurang meyakinkan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi dia mendapati orang-orang Kristen tidak hidup sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. So dia berkata apa? I like Christ but I don't like Christian. I like Christ but I don't like Christian. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Yesus lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Biarlah hidup kita yang menjadi verifikasi atau bukti bahwa kita pengikut Yesus. Seperti apa Yesus? Seorang yang hidup dalam kasih, seorang yang berbelas kasihan, seorang yang tunduk setia, seorang yang jujur berintegritas. Begitulah kita seharusnya. Mengikuti teladan Yesus, itulah esensi kekristenan. Itulah esensi dari kita percaya Yesus. Mengikuti hidupnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku mengenal dia. Ya wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bukan wajib kaya. Bukan wajib jadi sultan. Bukan wajib jadi sukses. Miliarder. Bukan. Wajib hidup sama seperti Yesus. Dan tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini. Selain hidup seperti Yesus. Menyenangkan Tuhan Yesus setiap hari. Tidak ada orang yang lebih bersuka cita selain orang yang hidup dalam Tuhan. Karena apa? The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan gantungkan sukacita kita pada sesuatu atau seseorang. Gantungkan sukacita kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Jangan gantungkan sukacita kita, kekristenan kita apalagi pada pendeta, pada gembala. Mengecewakan semuanya. Saya juga bisa mengecewakan, siapapun Pak Gembala bisa mengecewakan, siapapun bisa mengecewakan. Apalagi sudah terang-terang mengecewakan, tapi terus merasa diri lebih baik. Tinggal tunggu waktunya di pengadilan Tuhan. Siapapun bisa mengecewakan, hanya Tuhan yang tidak bisa mengecewakan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Untuk itu pandang Tuhan. Sehingga orang yang mengecewakan kita pun bisa tetap kita pandang, kita lihat. Halo, kalau kita memandang Tuhan, itu artinya kita mau mengikuti teladan dia, caranya dia. Ketika dia berhadapan sama orang-orang munafik, ketika dia berhadapan sama orang-orang yang mengecewakan, dia mengampuni, dia tetap menerima. Nah kalau kita memandang Tuhan, hal yang sama juga harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat orang yang mengecewakan setiap kita, yang berbuat salah, menyakiti kita, kita tetap bisa mengampuni mereka. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi rusak kita hanya karena orang salah. Kalau kita mengampuni, yang untung, yang sehat itu kita apa? Bukan orang yang kita ampuni. Karena kita mencegah diri kita untuk jadi rusak dengan kita menahan kebencian, kepahitan. Kalau terus kita menahan kepahitan, kebencian, dendam, itu malah merusak. Dan kita nggak berhak untuk menahan pengampunan. Kalau Yesus saja mengampuni setiap kita, tidak peduli seberapa besar dosa kita, seberapa dalam kita jatuh, apalagi kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran Injil adalah sesuatu yang sangat memberkati, mengagumkan. Ajaran Yesus itu begitu luar biasa. Perjanjian Lama mengajarkan ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Injil mengajarkan balas kejahatan dengan
kebaikan. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Amin. Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi dengan batu, lempar sama bunga, sama pot-potnya sekalian. Just kidding. Saya mau menekankan bahwa tidak ada ajaran moral yang lebih agung daripada Alkitab, daripada Injil. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Coba bayangkan, disuruh kita mendoakan orang yang menganiaya kita itu gimana coba? Jangankan mendoakan dia Pak Pendeta. Mengingatnya aja najis terlala Pak Pendeta. Apalagi mendoakan Pak Pendeta. Tidak mungkin. Tapi inilah kebenaran Injil. Mau apa lagi? Itu yang Yesus ajarkan. Mau apa lagi? Kalau nggak mau jangan jadi Kristen. Masa jadi rugi kita karena kita diajarkan, diarahkan untuk menjadi lebih baik? Kan lucu. Sangkal diri, pikul salib. Nah ini kebenaran firman Tuhan. Bersusah-susah kita loh, jadi lebih baik itu bersusah-susah. Nggak ada Pak orang santai dan tenang-tenang untuk bisa jadi lebih baik. Nggak ada Pak. Memang susah Pak jadi orang yang lebih baik itu susah Pak. Berubah itu susah atau mudah? Berubah itu susah atau mudah? Apalagi kalau irama hidupnya belasan tahun jadi rusak. Nggak ada Pak cerita dalam waktu sejam set berubah. Nggak ada. Yang ada berubah jadi orang munafik dia. Pasti prosesnya panjang dengan komitmen yang sungguh-sungguh baru bisa berubah. Harus ada sesuatu yang luar biasa yang mempengaruhi dan menginspirasi hidupnya untuk dia bisa berubah. Dan itu hanya Injil yang mampu melakukannya. Hanya Injil yang mampu melakukannya. Jadi Injil itu memberikan ajaran moral dan etika yang begitu luar biasa. Musuh aja disuruh untuk diampuni, Pak. Diterima, Pak. Apalagi teman sendiri yang tiba-tiba jadi musuh. Kok bisa-bisanya, Pak? Halo, ini masih bersama saya ya? Itu masih lama 2 jam lagi nih saya khotbah. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu yang secara teologis tapi saya kemas secara praktis sehingga kita bisa menangkapnya dan mempraktekannya. Mengapa kita memilih Injil? Mengapa bukan yang lainnya? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita pikirkan jawabannya. Mengapa Injil? Mengapa bukan yang lainnya? Apalagi kekristenan atau Injil itu banyak dikritik atau diserang. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan, tapi nanti kalau kita tanya mana yang asli nggak bisa dibuktikan. Lalu kenapa kau bilang dipalsukan? Injil itu ini Pak, Alkitab yang benar itu ini. Kenapa? Karena mengajarkan yang benar. Mengasihi benar enggak? Mengampuni benar enggak? Menjadi seperti Yesus benar enggak? Ini Pak yang asli, yang enggak benar itu kalau suruh bunuh orang. Nah itu yang enggak benar. Yang benar aja, yang dianggap enggak benar aja begitu luar biasanya ajarannya. Nah justru yang dianggap benar itu enggak benar ajarannya. Repot. Jadi Alkitab atau Injil itu benar-benar kredibel. Ya, kontennya tidak pernah berubah, konsisten. Yang berubah itu konteks, tapi konten tidak pernah berubah. Nah, kita harus menyesuaikan konteks kita sesuai dengan konten. Ya, karena konten tidak akan pernah berubah. Jadi kita diperhadapkan dengan berbagai macam pertanyaan. Ya, mengapa Injil bukan yang lainnya? Mengapa kita percaya bahwa Injil benar-benar otentik dan kredibel. Secara khusus dalam pencatatan tentang kisah Tuhan Yesus pribadi dan karyanya. Lalu terkait dengan perbedaan ya antara hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia. Nah ini juga sesuatu yang sangat tajam perbedaannya dan Injil memberitahukan dengan begitu dalam dan indah bagi setiap kita. Injil memberitahu kita perbedaan yang tajam dan mendasar antara hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia menyadarkan kita bahwa Allah berkenan pada kita bukan karena usaha atau perjuangan kita, tetapi karena Kristus yang menyatakan kasih dan karyanya. Serta membuat kita sadar bahwa Kristus adalah alasan dan tujuan tertinggi dan terbesar dalam hidup kita.
Karena tidak ada yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar dibandingkan Yesus. Taurat menunjukkan kepada kita kasih, hikmat, kuasa, keadilan, belas kasihan, dan kasih karunia Allah. Terutama bahwa kita membutuhkan Dia dalam dunia yang berdosa ini. Namun hukum Taurat dan sistem pengorbanan yang ada, yang diperintahkan, tidak akan pernah bisa membebaskan kita dari dosa. Dan memang tidak dimaksudkan demikian. Di bawah hukum Taurat, umat Allah mengorbankan hewan. Ini kan lagi hari berkurban. Ya, memperingati hari berkurban, merayakan hari kurban. Di bawah hukum Taurat, umat Allah diperintahkan untuk mempersembahkan korban, mengorbankan hewan. Sekarang tidak seperti itu. Why? Karena Yesuslah korban itu sendiri. Dia adalah korban yang kudus, dia adalah korban yang sempurna. Dia adalah korban yang sudah ditentukan untuk menghapus dosa umat manusia lewat kematian dan kebangkitannya. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus itu adalah anak domba Allah. Sebenarnya setiap korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama, ini hanyalah gambaran yang merujuk kepada Yesus yang adalah anak domba Allah. Jadi ini hanyalah gambaran. Ini adalah cara yang akan dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi Tuhan sudah kasih tahu caranya untuk manusia diselamatkan lewat gambaran di PL yang ditunjukkan dengan mempersembahkan domba dan binatang-binatang yang lainnya untuk menghapus dosa. Tapi sejatinya Yesuslah yang dimaksudkan oleh semuanya ini. Bahwa Dia datang untuk menghapus dosa-dosa setiap kita. Nah, daya tarik dan kekuatan Injil. Kalau kita bicara tentang daya tarik, sekali lagi ya, tidak ada sesuatu yang memiliki daya ledakan yang lebih luar biasa daripada Injil. Yang bisa meledakkan manusia lama kita dan memperbarui kehidupan kita. Tidak ada hal yang lebih menarik, daripada Injil. Banyak buku-buku yang luar biasa, buku motivasi, buku biologi, fisika, matematika, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi saya tidak pernah ada orang yang bersaksi diubahkan hidupnya karena baca buku fisika, majalah, tidak ada apa. Tapi karena baca Injil, betul enggak? Nah, itu menunjukkan bahwa benar Injil atau Alkitab itu memiliki daya tarik yang begitu luar biasa. Menarik setiap kita untuk berubah. Itu esensinya. Bukan hanya sekedar datang mengenal Allah yang benar. Itu Injil memang. Hanya Injil yang bisa memperkenalkan kita atau membawa kita mengenal who is the truly God. Siapa Allah yang benar itu? Yaitu Yesus Kristus. Hanya Injil. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Kita dibawa, didorong untuk dengan radikal mengalami satu perubahan. Jadi daya tarik Injil itu begitu luar biasa. Melalui Injil kita bisa mengenal Allah. Memberitahu kita tentang karakter dan sifat-sifatnya, itulah Injil. Dan itu sebenarnya sebuah penghiburan bagi setiap kita. Ketika kita mengenal Allah dengan benar. Dengan semua sifat dan atribut-atributnya. Itu menghibur setiap kita. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan ini semua. Tetapi mengenal Allah dengan benar. Dengan karakter dan sifat-sifatnya. Itu menghibur setiap kita. Menjadi penghiburan bagi setiap kita. Melalui Injil kita bisa mengenal siapa diri kita. Dan apa tujuan hidup kita. Tidak ada yang bisa mengarahkan kita untuk membuat kita mengenal siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita selain Injil. Tidak ada hal yang lebih tragis dalam hidup ini selain orang yang tidak punya tujuan. Nah, kalau kita nggak percaya Tuhan misalnya ini ya, yang nggak ada tujuan hidup kita, apa makna hidup kita? Tapi dengan kita percaya adanya Tuhan, kita tahu apa yang menjadi makna dan tujuan hidup kita. Dan Injil memungkinkan semuanya itu. Melalui Injil kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita perkarakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Secara khusus Injil. Karena Injil atau perjanjian baru adalah epicentrum atau jantung dari kekristenan. Injil berisikan ajaran-ajaran mengenai etika atau moral yang sangat mengagumkan. Dan berisikan panggilan untuk kita menjadi seperti Kristus. Injil tidak akan menjadi menarik bagi mereka yang masih hidup duniawi atau hidup bagi dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting dan lebih mendesak daripada Injil.
Untuk itu kita tidak boleh terpisah dari Injil. Dan bukan hanya itu, seluruh aspek kehidupan kita haruslah diwarnai oleh Injil. Tuhan Yesus memberkati.